Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali kita lanjutkan pembahasan kita atau materi kita tentang mata kuliah kewirausahaan teknologi atau dasar kewirausahaan. Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang mendirikan usaha dan rencana bisnis usaha. Jadi kalau kita mau mendirikan sebuah usaha, beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti materi sebelumnya kita sudah membahas faktor-faktor yang perlu diperhatikan, bagaimana mempersiapkan badan usaha dan lain-lain. Oke. Faktor pendorong usaha atau memulai suatu usaha atau menjadi entrepreneur pada awalnya pasti akan merasakan kecanggungan, apalagi Anda orang yang pertama, bukan orang pertama, Anda pertama kali memulai sebuah usaha baru, tentunya akan sedikit masih belajar kan gitu ya. Oke, apa? Jadi persiapan itu perlu dipikirkan secara matang karena Anda sebagai orang yang baru menekuni dunia usaha, tentunya tidak ingin usaha yang Anda mulai itu tidak berjalan dengan baik atau mengalami beberapa kendala kan gitu ya. Jadi dan harus mulai saja ketika Anda sudah mempersiapkan dengan baik dan memperkirakan dengan matang, harus berani berani memulai usaha. Kalau Anda ragu-ragu, nanti hasilnya mungkin sudah kurang bagus kan gitu ya. Oke, satu adalah berani memulai ya, berani memulai, paling tidak berpikir untuk berusaha memulai usaha dari hal yang paling kecil loh. Kita kalau Anda tidak mau mengambil risiko yang besar, mulai dari usaha yang kecil dulu mungkin ya, bertahap gitu ya. Setelah itu Anda berani mengambil risiko. Ini dua poin yang berkaitan kan gitu ya. Berani di sini ya berani memulai usaha. Tentunya setiap usaha, setiap kegiatan pasti ada konsekuensinya, risikonya. Seorang entrepreneur dituntut untuk berani menanggung risiko kan gitu ya. Ya risiko kemungkinan terburuk, risiko kegagalan kan gitu ya. Setelah itu penuh perhitungan. Ya, Anda juga punya hitung-hitungan. Kalau saya buat usaha ini, bagaimana nanti? Bagaimana peluangnya kan gitu ya? Jangan perhitungan itu ya perhitungan secara logis juga, bukan berandai-andai saja atau perhitungan yang harus matang ya, agar peluang memperoleh keuntungan tidak hilang dan segala hambatan risiko yang bakal dihadapi dapat diatasi atau diminimalkan. Jadi ada hitung-hitungan. Kalau saya buat sini, lokasi ini, bagaimana peluangnya, kemungkinan jalan usaha atau bagaimana ya. Memiliki rencana yang jelas. Kemarin kita sudah bahas ya rencana tahapan dan lain-lain gitu ya. Jelas rencananya. Kalau Anda mulai bulan pertama, bulan kedua, bahkan tahun pertama, tahun kedua, apa capaian-capaian. Ketika tidak tercapai, nanti apa yang akan dilakukan, apa yang mau dibuat. Oke, target Anda satu hari penjualan sekian, target Anda begini kan gitu ya. Tidak tercapai, apa permasalahannya? Apakah faktor memang persiapan kita kurang matang atau memang faktor kondisi semuanya mengalami begitu, seperti pandemi sekarang kita tidak bisa berbuat banyak karena kondisi pandemi, kondisi alam dan lain-lain kan gitu ya. Nah, itu perhitungan yang dibuat sebaiknya dituangkan dalam satu rencana lengkap. Nah, ini bukan kita berpikir saja, tapi ada tulisan catatan kan gitu ya. Tidak cepat puas atau usaha. Nah, ada juga kalau Anda mempunyai usaha kira-kira berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar, baiknya tidak cepat puas, ya, tidak cepat puas. Sebaliknya apa yang mau dilakukan lagi? Misal Anda target jual makanan satu hari 100 porsi, ternyata lebih 200 kan gitu ya. Baiknya jangan bukan tidak boleh puas, apa, tetapi jangan terlalu eh, confident dan tidak mau berbuat apa-apa sehingga diam saja kan gitu ya, dan berpikir ke depan apa lagi yang mau dikembangkan gitu ya. Eh, seorang calon entrepreneur tidak akan pernah
cepat puas dan putus asa atas hasil yang dicapai. Jadi walaupun baik buruk hasilnya, kalau baik jangan cepat puas, kalau buruk jangan apa eh, putus asa kan gitu ya. Seterusnya optimis dan penuh keyakinan. Ya, kita melakukan ini kita harus punya optimisme yang tinggi bahwa usaha yang akan kita jalankan itu akan berhasil kan gitu ya. Kalau kita tidak confident, tidak optimis, akan melemahkan kan gitu ya. Sifat optimistis dan penuh yakin bahwa usaha yang sedang dijalankan akan memberikan hasil selalu ditanamkan kepada setiap calon entrepreneur. Jadi komitmen apa optimistis, confidence mendukung kita untuk membuat yang lebih bagus. Memiliki tanggung jawab. Entrepreneur juga harus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap usaha yang sedang. Kita harus punya tanggung jawab dan komitmen. Contoh, kita membuat sesuatu, ternyata ada permasalahan, kan gitu ya, baik masalah lingkungan atau permasalahan lain-lain yang eksternal maupun internal, kita harus komitmen bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kan gitu. Jangan lari. Oh, ketika berusaha ada masalah, saya hilang kan gitu. Ya. Memiliki etika dan moral. Etika dan moral adalah hal yang perlu dijunjung tinggi, mengingat etika dan moral dalam usaha merupakan dasar untuk melakukan suatu usaha. Ya, etika ya, moral. Anda buat usaha, kebetulan di depan rumah Anda atau di Anda sewa toko, memang halaman itu parkir itu di toko Anda, suka-sukanya itu yang tidak beretika moral kan kita suka-suka, walaupun Anda punya kuasa atau punya lahan atau punya kepemilikan, tetapi suka-suka, tapi itu yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar, alam atau peraturan dari pemerintah dan lain-lain, kan itu yang etika dan moral. Oke, selanjutnya pada umumnya individu terdorong untuk mendirikan usaha karena faktor berikut ya, terbuka peluang untuk mencapai tujuan, terbuka peluang untuk mendemonstrasikan, terbuka peluang untuk memperoleh keuntungan secara maksimal, terbuka peluang untuk membantu masyarakat, terbuka kesempatan untuk menjadi pimpinan, memenuhi minat dan keinginan pribadi, terbuka kesempatan menjadi pemilik adanya kebebasan dan manajemen. Ini Anda baca, Anda pahami nanti. Tidak saya jelaskan satu-satu karena poinnya cukup banyak dan waktu kita mungkin kita tidak punya waktu yang cukup kan ya. Seharusnya dengan mendirikan usaha, memberikan manfaat yang dirasakan usaha sebagai berikut. Kalau Anda punya usaha sendiri, Anda punya usaha menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Minimal kalau Anda buat usaha bisa menyerap 5 tenaga kerja. Oke, 100 sudah 500 kan gitu ya. Jadi mengurangi pengangguran dan diri Anda sendiri juga ya sebagai generator pembangunan lingkungan bidang produksi distribusi dan lain. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain itu sebagai pribadi unggul kan sebagai contoh ya. Tetapi tidak semua juga mungkin ada hal orang-orang tertentu yang belum mempunyai jiwa kewirausahaan, bisa bekerja lain dulu sampai satu waktu, mungkin ada sebagian dia sementara bekerja dulu, nanti sampai satu waktu dia sudah confident atau sudah percaya diri, sudah tahu, dapat pengalaman bagaimana membuat usaha sehingga bisa membuat usaha baru ya. Itu seterusnya selalu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu menjaga dan menggunakan ini ya tadi ya, peraturan pemerintah, peraturan di lingkungan dan lain-lain ya. Berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuan ya, berkontribusi terhadap pembangunan dan lain-lain ya. Seterusnya berusaha mendidik karyawan menjadi orang mandiri dan jujur. Nah, kalau Anda punya karyawan, punya pekerja, Anda didik, Anda ajar bagaimana berwirausaha dan jangan takut nanti kalau dia buat usaha nanti usaha saya akan berkurang atau habis kan gitu ya. Jangan takut seperti itu. Apa bermanfaat kan gitu ya. Anda mengajari orang, memberikan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Walaupun nanti dia atau mereka itu membuat usaha baru kan gitu ya.
Memberi contoh bagaimana kita harus bekerja keras, tapi tidak melupakan perintah agama. Hidup secara efisien, memelihara kerasian lingkungan dan lainnya. Ini beberapa yang perlu diperhatikan, ya. Peluang mendirikan usaha. Bagaimana kita lihat peluang, kan gitu ya. Kemarin materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita melihat peluang, menangkap peluang merupakan suatu langkah awal dan mendirikan usaha. Ya. Melihat peluang usaha baru yang akan kita dirikan. Karena usaha baru itu kan banyak modelnya. Ada yang penjualan, ada yang konsultan, ada yang memberikan konsultan atau jasa tadi, ada penjualan, ada berbagai jenis usaha termasuk pendidikan juga kan. Anda membuat sekolah, membuat usaha penjualan, tidak usaha itu tidak selalu hanya saya jualan kue, jualan makanan itu usaha benar, tapi tidak selalu situ. Anda bahkan sebagai programmer, membuat usaha sendiri, konsultan itu sudah menjadi sebuah usaha kan, ya. Menangkap peluang memang agak sedikit sulit karena peluang selalu ada setiap dan saat kehidupan. Nah, sebenarnya peluang itu banyak, di mana-mana ada peluang. Bagaimana Anda menyikapi, melihat peluang itu, potensi itu, sesuai nggak dengan Anda, kan gitu ya. Mungkin usaha ini karena background saya teknik, background saya IT mungkin kurang cocok. Kalau saya jalankan, saya tidak punya ilmu di bidang itu, misalnya contoh, gitu ya. Kalau bidang ini saya punya latar belakang bidang teknik, saya punya ilmu bidang ini. Nah, saya akan confident, percaya diri akan bisa menjalankan usaha ini kan. Nah, peluang muncul dalam berbagai bentuk, tergantung dari individu yang melihatnya. Namun secara tidak sadar sering dihindari ketika peluang tersebut ada. Nah, kan ini bagaimana menyikapi peluang itu. Secara umum, berbagai hal yang dapat menjadi gagasan dalam menangkap peluang berwirausaha. Mencermati produk yang sudah ada, ya, produk yang sudah beredar di pasaran dapat dijadikan sumber gagasan. Nah, kita lihat dengan jalan, jangan meniru menciplak 100% kan gitu. Kita melihat usahanya kan, oke. Banyak yang membuat kuliner kan, itu ayam kan gitu ya. Ada membuat ayam penyet, dia membuat ayam apa kan, oke. Dia membuat kue ini, dia membuat bukan meniru produknya, boleh juga meniru produknya, tetapi ada inovasi sehingga berbeda dengan yang ada sekarang. Ya. Melihat pameran dagang ini eksternal ya, kita lihat di berbagai negara setiap tahun ada melaksanakan pameran dagang kan gitu ya, yang umumnya dimanfaatkan oleh entrepreneur. Anda menjadi resellers, Anda menjadi partner, misal produk itu di negara A, dia ingin membuat kantor cabang atau reseller atau penjualan di negara Indonesia misalnya kan gitu ya. Anda sebagai partnernya itu sudah menjadi salah satu usaha kan gitu ya. Mencari informasi di lembaga pemerintahan ya. Nanti di berbagai lembaga pemerintahan ada peluang seperti UMKM, dinas UMKM kan gitu ya. Menawarkan peluang-peluang usaha seperti ini kan itu untuk meningkatkan ekonomi rakyat gitu ya. Mencari informasi di lembaga pendidikan, mencari informasi media sosial, banyak kan gitu ya. Anda baca di koran, di majalah, di internet, Anda browsing, ada peluang usaha ini, peluang usaha itu, bagaimana kan gitu ya. Seterusnya setelah peluang muncul dan diperoleh, perlu diamati apakah peluang tersebut merupakan peluang yang bagus atau biasa saja. Anda lihat satu peluang A, Anda tidak bisa menerima, oh langsung dijalankan. Anda harus mempertimbangkan, mempelajari bagaimana prospek ke depan, bagaimana kalau ini dijalankan, sesuai nggak dengan bidang saya, sesuai nggak dengan latar belakang saya, ilmu saya kan gitu ya. Kalau saya kan ini risikonya, ini keuntungan, gitu ya. Apakah sedang diperlukan di pasar? Apakah peluang tersebut memecahkan kesulitan, menyempurnakan produk, benar-benar beda, merupakan temuan yang original, keuntungan, ada yang dibanggakan. Nah, ini contoh ya, contoh-contoh. Apakah peluang-peluang itu ya? Menjadi tanda tanya bagi Anda, apakah peluang itu seperti ini kan gitu ya. Nanti Anda bisa pelajari bagaimana peluang itu yang Anda lakukan gitu, ya.
Oke, seterusnya komponen dalam mendirikan usaha. Komponen yang dipertimbangkan dalam mendirikan usaha adalah untuk mendirikan usaha harusnya mempertimbangkan beberapa komponennya ya. Modal, pembiayaan, pendapatan, rugi laba. Ini modal biasalah. Kemarin juga sudah dibahas karena ini menyinggung juga sedikit. Modal walaupun faktor utama, tapi tidak menjadi semata-mata kalau tidak ada modal tidak bisa jalan ya. Walaupun faktornya termasuk faktor utama kan gitu ya. Tetapi bukanlah segala-galanya kan gitu ya. Modal memang perlu. Perusahaan merupakan modal yang faktor yang paling penting. Ada modal aktif, modal pasif, dan ini nanti Anda baca. Ya. Seterusnya modal yang ditetapkan dalam perusahaan berasal dari dua sumber, itu modal tadinya. Modal yang berasal dari pemilik, kalau Anda punya usaha, Anda punya modal, Anda jalankan. Ya. Seterusnya modal dari dari pemegang saham. Ada modal dari beberapa kawan Anda yang invest, ya kan itu ya, bekerja sama, membuat investasi kan ya. Ada modal yang dapat dari laba keuntungan, ada keuntungan dari penjualan surat berharga lain. Itu banyak dari modalnya. Fungsi dari modal perusahaan adalah membiayai ongkos biaya perusahaan ya, biaya produksi, Anda buat kue, kuliner, membiayai untuk produksi dan lain-lain. Itu kerugian yang dialami kalau Anda punya usaha yang besar, mungkin Anda penjualan banyak toko, banyak cabang, yang ini jalan, yang ini sedikit balik modal saja. Nah, ini menutupi beri kredit pada pihak lain, memperluas, mempertahankan likuiditas. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan modal investasi adalah rencana dalam penetapan modal investasi yang perlu dibandingkan. Tafsiran aliran kas yang akan dihasilkan oleh setiap rencana modal, risiko dari masing-masing rencana modal. Ini Anda baca nanti ya, ada beberapa faktor. Pada umumnya, rencana pendapat modal investasi pada aktiva tetap yang sering dihadapi oleh seorang entrepreneur dalam mengelola usahanya dapat dikelompok menjadi seperti perusahaan, gedung, kantor, toko, pabrik, dan gudang. Ya. Perluasan tanah tempat ibadah, perumahan, karyawan, dan lain. Pengenalan produk baru dengan menambah dan menggunakan mesin dan peralatan. Penggantian mesin-mesin atau peralatan yang rusak atau sudah habis masa unsur ekonomis. Ya. Setiap rencana penetapan modal investasi terlebih dahulu harus dapat direaksi dengan aliran kas ya. Aliran kas keluar dan dari masuk. Jadi maka modal itu cash flow itu harus diperhatikan. Kalau saya buat seperti ini bagaimana dampaknya? Anda menginvest beli ini bagaimana? Ya. Perlu diperhatikan kan gitu ya. Aliran kas keluar yang diperlukan untuk biaya investasi, aliran kas masuk yang merupakan hasil investasi itu perlu diperhatikan. Rencana pembiayaan dan pendapatan. Pembiayaan usaha adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan dalam rangka memperkuat modal. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjalankan suatu usaha, pemilik dana oleh entrepreneur merupakan hal yang mutlak sebab semua aktivitas usaha memerlukan biaya. Ya. Berkaitan dengan penyediaan pembiayaan untuk usaha, sumber dana yang disediakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai lembaga keuangan, ada seperti lembaga keuangan perbankan. Jadi perbankan merupakan salah satu yang umum yang banyak digunakan. Bank merupakan sumber pendanaan jangka pendek yang paling sering digunakan. Gitu ya. Anda pinjam untuk buat modal di bank, gitu ya. Dana yang disediakan bank dalam bentuk dana hutang yang bentuk adanya garansi atau jaminan. Jadi kalau kita pinjam uang ke bank biasanya ada jaminan atau garansi yang pihak bank minta untuk sebagai jaminan kan gitu ya, sebagai jaminan. Seterusnya lembaga keuangan dan bank. Ada kalau tadi perbankan, lembaga keuangan perbankan yang umum digunakan ya. Kalau Anda buat usaha, Anda buat proposal, ini saya buat usaha, saya perlu 100 juta, ini jaminannya kan gitu ya, rumah Anda atau apa. Dikucurkanlah pinjaman dana dari bank gitu ya. Ada juga pendanaan dari pihak lain kan gitu ya, non bank, vendor finansial kan gitu ya. Ada lembaga keuangan yang lain banyak usaha kecil minjem uang dari toko penjual. Bahkan kalau Anda punya usaha bagus sukses, Anda punya profit yang besar, ya, punya kapital yang besar, ketika ada orang lain ingin membuat usaha, Anda bisa meminjamkan ya sebagai vendor ya.
equipment supplier, banyak penjualan peralatan mendorong pengusaha untuk beli peralatan mereka dengan menawarkan biaya yang terbaik. Gitu ya. Equipment supplier, Anda satu produk, mereka ingin membuat reseller atau penjualan di ini, Anda nggak punya modal, mereka memodalkan, bisa juga. Gitu ya. Perusahaan asuransi, ya, jaminan polis, pinjaman gadai, dan lain-lain. Jadi pemodal lain juga untuk skala kecil seperti asuransi dan lain menjadi sebuah sumber modal juga untuk Anda. Ada lagi pembiayaan mendirikan usaha dari kredit union, merupakan operasi pembiayaan yang tidak berorientasi mencari untung. Ya, ini seperti NGO itu, ya, credit union. Mereka meminjamkan modal, tetapi tidak berorientasi untuk mencari keuntungan, untuk membantu saja, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ada banyak sumber pemodalan yang Anda bisa cermati dalam memulai atau membuat sebuah usaha, ya. Pinjaman dana penyisihan sebagai bagian laba badan usaha milik negara yang bertujuan untuk mendorong kemitraan BUMN. Ada juga dari pemerintah, ya, pemerintah memberikan modal untuk Anda membuat usaha sesuai dengan program pemerintah, ya. Ada kemitraan BUMN, ada usaha mikro, koperasi, dan lain-lain, gitu ya. Jenis pembiayaan lain termasuk daripada dana perusahaan besar, swasta, dan lainnya, gitu ya. Dalam hubungan dengan penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, biaya dibedakan atas biaya yang manfaatnya habis digunakan untuk memperoleh penghasilan pada periode saat terjadi. Oke. Untuk biaya semacam ini digunakan istilah beban expense, kan gitu ya. Ini istilahnya. Biaya yang manfaat akan digunakan untuk memperoleh penghasilan pada periode yang akan datang, gitu ya. Ada beberapa hubungannya, gitu ya. Oke, mungkin itu untuk materi kali ini. Sebenarnya beberapa hal tentang pembiayaan dan persiapan ini ada kaitan dengan materi sebelumnya, tetapi ini fokusnya bagaimana Anda mempersiapkan dalam mendirikan sebuah usaha dan rencana bisnis. Rencana bisnis ini begini, seperti yang dijelaskan tadi, Anda buat usaha sekarang, tahun pertama perlu modal sekian. Anda ingin target 5 tahun dapat menargetkan usaha Anda ini berkembang besar segini, kan gitu ya. Dalam perencanaan itu Anda sudah bisa menghitung, rencana bisnis untuk 5 tahun begini, untuk 3 tahun begini, bahkan jangka panjang 10 tahun, 20 tahun begini, Anda sudah bisa hitung, gitu ya. Ini saya pikir ini sedikit tambahan bagaimana persiapan mendirikan usaha dan membuat rencana bisnisnya. Oke, demikian materi hari ini. Semoga Anda bisa mempelajari, dan tambahan-tambahan lain Anda bisa baca dari buku atau materi lain yang Anda bisa cari atau yang sudah diberikan. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.